Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari dalam sikap doa saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memulai menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semuanya kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita ulangi dari awal. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Sembah dan puji demi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji.
sangat kupadakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih dahsyat lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Amin. penuhi tatamu. Amin ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Raja bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat daripada Engkau Tuhan, kesehatan semuanya Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami semua. Darah-Mu yang tercurah Tuhan, darah-Mu yang telah menebus setiap kami Tuhan, menyelamatkan setiap kami yang seharusnya kami binasa. Tetapi karena Engkau mau mati bagi kami, sehingga kami yang percaya kepada Engkau, kami menerima penebusan, kami menerima keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kau urapi kami, Engkau jamah kami, biar Roh Kudus berkarya Tuhan, biar Roh Kudus menunjukkan kuasanya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan. Semuanya Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Biar Engkau pulihkan Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, biar Engkau urapi kami, berikan kami hikmat Tuhan dalam mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Firman-Firman-Mu yang telah dibagikan biar boleh kami terima Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Pimpin pujian pemain musik dan Kau berikan satu kesatuan hati dalam menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Dan pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang melayani Kau sekecil apapun Tuhan Yesus, biar Kau urapi Tuhan. Dan juga Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau Tuhan, penuh kuasa Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh berakar dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin? Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung.
memuji Tuhan, amin. Amin. Dan mari kita angkat lagi satu pujian. Yesuslah pengharapan kita semua, amin. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Yesuslah Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Amin. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi, aku percaya. Percaya. Sekali lagi beri pembelaan buat yang kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Dan sukacita, amin. 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 Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa kita naikkan pujian penyembahan kita lebih dalam lagi, lebih dalam kehadiratnya. Haleluya. Haleluya. Biar Kau dimuliakan ya Tuhan. Haleluya. Katakan mulia, mulia. Mulia, mulia.
dan ajaib-ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kali kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Bukakan setiap mata rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pasti kabarnya kita selalu luar biasa bersama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 1 sampai kepada 14. Saya mau katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, amin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Oke. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan di dalam pelayanan Dia. Jadi di sini saya mau ambil satu kesimpulan adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berbicara bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan setiap kita? Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa dan kesalahan kita. Jadi Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk masuk di dalam kerajaannya, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk masuk dan bisa ikut serta di dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus
datang ke dunia ini ya sebagai jaminan dalam setiap kehidupan kita ya. Dalam kehidupan ini Tuhan Yesus mengundang atau mengajak setiap kita untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Artinya Tuhan Yesus menawarkan suatu undangan, memberikan satu undangan kepada setiap kita untuk ikut serta di dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Dan di sini perumpamaannya dikatakan bahwa ada seorang raja yang ingin mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, sehingga dia mengundang banyak orang untuk datang ke dalam pesta perkawinannya itu. Tapi dalam undangan itu, dalam undangan ke perjamuan kawin, banyak orang yang tidak bisa datang, yang tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Begitu juga kita, Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk masuk dalam perjamuannya. Suatu kali kelak bahwa tempat perjamuan itu ada di surga. Jadi Tuhan Yesus menawarkan kita untuk bisa ikut di dalam perjamuannya itu. Nah, perumpamaan ini menggambarkan bahwa tidak semua orang bisa menerima tawaran daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu tawaran keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia. Tuhan memberikan satu tawaran keselamatan kepada semua umat manusia. Tuhan memberikan anugerah itu kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berarti Tuhan sedang mengundang kita untuk masuk dalam suatu perjamuan kawin anak domba suatu saat kelak nanti. Tapi bukankah banyak Injil yang diberitakan, keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada umat-umat Tuhan? Jadi banyak mereka yang mengabaikan, meremehkan. Nah, itulah yang dikatakan mereka tidak hadir di dalam undangan tersebut dengan berbagai alasan dan berbagai dalih. Ya, mereka mungkin berkata, di sini dikatakan ya, banyak yang mereka, orang-orang yang diundang itu berkata bahwa dia harus pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kadang yang terjadi, orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang memberitakan misi itu pun kadang mereka aniaya, bahkan dibunuh. Nah, perumpamaan seperti inilah yang Tuhan gambarkan, bahwa keselamatan itu yang ditawarkan tidak semua orang bisa menerimanya. Sedangkan Tuhan ingin mengundang setiap kita untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba tersebut, supaya setiap kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan yang datang ke dunia ini. Bahwa Tuhan sendiri yang datang dan hadir di dunia ini mengundang kita untuk masuk di dalam kerajaannya, untuk masuk di dalam sebuah pesta, ya, untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba tersebut. Bahwa Tuhan sendiri yang datang memberikan undangan tersebut kepada kita. Tapi tidak banyak orang yang bisa menerima undangan tersebut. Banyak orang berkata bahwa dia tidak sempatlah, ya. Bukankah setiap Injil kadang kita beritakan tidak semua orang bisa menerimanya? Banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang punya alasan, berbagai alasan, punya 1001 alasan bahwa mereka tidak layaklah, mereka sibuklah, mereka tidak punya waktulah, ya, mereka mau tunggu waktu yang tepat dan sebagainya. Begitu juga pesta perkawinan yang diadakan oleh raja ini, yang seperti Tuhan Yesus perumpamaan ini. Bahkan kadang orang yang melakukan misi dikatakan banyak yang dibunuh, dianiaya, disiksa. Ya. Nah, kenapa? Karena orang tidak menyadari betapa pentingnya keselamatan itu, betapa pentingnya kita untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Jadi, setiap kita yang tidak
menerima undangan daripada Tuhan Yesus, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan layak mengikuti pesta yang ada. Umat pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Bahkan mereka salibkan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus mencari bangsa lain. Ya, umat-umat pilihan yang lain, yaitu kita sebagai zaitun liar, ya, kita adalah cangkokan. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang-orang yang diundang tidak datang. Di situ dikatakan mereka bahkan bukan menerima undangan tersebut, mereka menolak, ya. Sehingga di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, artinya satu bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel, di saat mereka tidak mengakui, ya, mereka tidak menerima undangan daripada Tuhan Yesus, mereka tidak menerima tawaran daripada Tuhan Yesus, yaitu untuk mengakui sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya mereka bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi mereka malah menghina, ya, mereka malah menyalibkan Tuhan, sehingga Tuhan memilih bangsa lain untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu, sehingga semua orang-orang yang terhilang, orang yang tertolak, orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak layak, itu yang Tuhan panggil, ya. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan suatu kasih karunia kepada bangsa lain juga, kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, tanpa melihat siapa dia, latar belakangnya, kehidupannya, melihat ekonominya, ya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat cacat celah mereka. Tuhan tidak melihat masa lalu mereka. Sehingga Tuhan menawarkan satu undangan kepada mereka, supaya setiap orang bisa menerima undangan tersebut, yaitu suatu undangan, yaitu janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tapi tidak semua orang bisa menerimanya, ya. Katanya tadi banyak orang berdalih, banyak orang punya alasan, berbagai alasan tuh, ya. Jadi orang punya berbagai alasan, ya. Jadi Tuhan mau setiap kita menerima undangan tersebut. Tapi mau dikatakan bahwa semua, ya, bahwa dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya keselamatan yang Tuhan tawarkan bukan hanya begitu saja. Undangan Tuhan kepada kita, bahwa tidak hanya serta-merta datang kepada undangan tersebut. Setiap yang datang ke undangan tersebut tentu mempunyai standar untuk masuk di dalam pesta perjamuan tersebut, ya, untuk masuk di dalam perjamuan kawin tersebut. Kenapa? Di sini dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Undangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak serta-merta kita datang dan berarti wah keselamatan yang Tuhan tawarkan, satu undangan Tuhan buat kita untuk menerima keselamatan tersebut, dan kita bisa dengan seenaknya saja atau kita hanya menerima saja dan kita tidak melakukan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah di saat kita menerima undangan itu, kita juga mempersiapkan diri kita. Artinya di saat kita datang ke pesta, kita harus berpakaian yang sopan dan berpakaian pesta. Amin. Nah, dalam kita berpakaian pesta itu, tentu saja kita harus, di saat kita tidak mempunyai baju pesta, kita akan membeli baju pesta. Artinya, dalam kita masuk dalam undangan daripada Tuhan Yesus itu, undangan masuk dalam satu perjamuan kawin anak domba, arti kerajaan surga, berbicara tentang membeli pakaian pesta, berarti ada harga yang kita bayar. Ada harga yang kita bayar. Kita mengeluarkan dana untuk membeli baju pesta itu. Apa itu baju pesta? Perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Bukan baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau benar pasti baik. Artinya, di saat kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, pasti ada harga yang kita bayar. Bahwa kita tidak hidup di dalam kedagingan kita, tapi kita hidup di dalam pimpinannya, di dalam aturan-aturan daripada Tuhan. Standar-standar yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan tadi. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Artinya kita harus sudah, sebelum kita ke pesta itu, kita sudah berpakaian yang sopan, pakaian yang rapi, pakaian pesta kita. Baru kita layak datang ke perjamuan kawin tersebut. Nah, kalau kita pakaiannya abal-abal, pakaiannya asal-asalan, maka kalau di dalam suatu pernikahan, pesta pernikahan, ada satpam di situ, terus kita pakaian hanya kayak sederhana, celana pendek, ya kan, sudah asal-asalan, mungkin nggak satpam itu kasih kita masuk? Tidak. Bahkan kita akan diusir. Begitu juga kita akan masuk dalam suatu perjamuan kawin anak domba, berbicara kerajaan surga, kita harus mempersiapkan diri kita di saat kita menghadap sang raja, sehingga sang raja mendapatkan kita layak di hadapannya. Bahwa kita sudah berpakaian pesta, siap untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi perbuatan-perbuatan selama kita hidup ini harus benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya asal datang dan percaya. Tidak. Ada hal-hal yang kita lakukan yang harus kita penuhi di dalam standar, ya. Hal-hal yang harus kita penuhi sesuai dengan standar Tuhan di dalam keselamatan itu. Amin. Jadi setiap kita, ayo persiapkan diri kita, persiapkan baju pesta kita untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Artinya di saat pesta itu mulai, maka kita sudah siap memakai baju pesta untuk masuk di dalam perjamuan tersebut. Artinya mempersiapkan diri kita. Di saat kita dipanggil kelak, kita sudah siap untuk menghadap sang raja, yaitu yang punya perjamuan kawin tersebut. Ya, jadi di saat kita terima undangan atau keselamatan, kita harus berpakaian pesta. Artinya, kita harus hidup di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan sampai akhir
hidup kita. Agar kita bisa ikut di dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu kerajaan surga. Jangan kita sia-siakan undangan yang ada. Walaupun undangan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi ingat, di saat kita tidak berpakaian pesta, maka kita akan ditolak. Artinya keselamatan yang sudah kita terima harus kita kerjakan dan kita pertahankan. Artinya hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam standar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Semua kita mau suatu saat kelak kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jaga hati kita, pikiran kita. Jaga setiap langkah kaki kita agar hidup kita hidup yang menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur dan terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami dan kami mengerti setiap arti daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami dan kami boleh siap berbaju pesta di saat perjamuan kawin anak domba dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus, di mana firman Tuhan berkata bahwa setiap kali kita makan roti itu dan minum cawan itu, maka kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Artinya kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal dan bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk menerima setiap perjamuan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Roti dan anggur, di mana roti melambangkan tubuh-Mu dan anggur melambangkan darah-Mu, darah penebusan, darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, supaya kami memperoleh keselamatan. Tuhan, Engkau memberkati perjamuan ini. Sucikan, kuduskan perjamuan ini dan layakkan setiap kami untuk menerimanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu.
luar biasa. Kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain untuk memuliakan nama-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih karena Engkau Tuhan Allah telah mau memilih kami Tuhan. Engkau mau mengundang kami masuk ke dalam perjamuan pesta-Mu yang kudus Tuhan. Layakkanlah setiap daripada kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar lebih lagi, untuk kami membeli baju pesta sehingga kami boleh layak masuk ke dalam perjamuan pesta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kembali dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk disampaikan kepada kami, boleh lebih lagi Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan juga kami mau sepakat saat ini, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Fendi Febranita. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai. Dalam setiap pelayanannya, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat, semua Engkau patahkan, hancurkan, kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami percaya Engkau Tuhan Allah semakin memperluas pelayanannya. Kemanapun kakinya melangkah, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan. Berikan jubah kerendahan hati senantiasa selalu. Dan juga kesehatan yang sempurna Engkau berikan, berkat dari barat, utara, timur, selatan, menyertai di sepanjang pelayanannya. Karena kami percaya apa yang dibutuhkan Engkau Tuhan Allah yang memelihara dalam sepanjang kehidupannya. Untuk anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka perbuat boleh berhasil dan beruntung. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Dan juga ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini dengan tali kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarganya. Begitu pula juga untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Engkau Tuhan Allah mengurapi kami kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami dengan satu kesatuan hati, dan bawa kami lebih lagi melayani Engkau, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Taruhkan dalam setiap hati kami, hati yang semakin terbeban di dalam pelayanan ini. Karena kami tahu kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Engkau akan semakin menambahkan jumlah di antara kami. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi. Engkau Tuhan Allah semakin berikan roh taat akan Engkau, roh setia akan Engkau, roh yang rindu haus akan hadirat-Mu Tuhan. Dalam kehidupannya Engkau Tuhan Allah semakin turut campur tangan. Setiap perkara pergumulan mereka, Engkau Tuhan Allah yang bukakan pintu jalan bagi mereka. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah Maha mengerti akan setiap jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan juga berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden kami, wakil presiden, para tim menteri politik semuanya, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau turut campur tangan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, perekonomian, dan sebagainya, kesehatan, dan semuanya Engkau turut campur tangannya Tuhan. Biar bangsa kami boleh semakin maju, dan juga penuaian jiwa besar-besaran atas Indonesia boleh terjadi ya Tuhan. Nama-Mu boleh dimuliakan di Indonesia.
Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah memberkati setiap tangan yang telah memberkati. Apa yang mereka perbuat, Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Semakin Engkau Tuhan membukakan pintu berkat dalam setiap pekerjaan, usaha, profesi, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan juga untuk setiap tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apapun yang mereka kerjakan agar boleh berhasil dan beruntung. Dan ajar kami lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau Allah terlebih begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, dan setiap doa kami ini kami silakan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ulanglah bahwa terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.